Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Aku ada di sampingmu. Malam itu, seperti biasa, langit di tempat kami muram dan penuh mendung. Awan-awan gelap menggantung berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan malam itu. Angin malam berembus pelan, membawa hawa dingin yang merayap perlahan ke sela-sela dinding studio. Jam sudah menunjukkan pukul 1.47 dini hari, waktu di mana kebanyakan orang telah terlelap dan hanya segelintir jiwa yang masih terjaga, entah karena pekerjaan, kegelisahan, atau ketakutan. Suasana studio sunyi, nyaris seperti ruang kosong yang terpisah dari dunia. Hanya suara detik jam di dinding yang berdetak tanpa lelah, menemani desis lembut dari mixer yang menyala redup. Malam seperti ini membuat kita mudah lupa bahwa kita tidak benar-benar sendirian, karena dalam diam yang pekat terkadang ada sesuatu yang memperhatikan, sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata kehadirannya. Cerita kali ini datang dari seorang perempuan muda namanya Rasti. Ia mengirimkan kisah ini dengan kalimat pembuka yang menggigilkan. Aku melihat wajah lain di cermin, dan itu bukan aku. Rasti, 26 tahun. Ia bekerja sebagai ilustrator freelance, sebuah profesi yang memungkinkannya lebih banyak berada di rumah, menggambar hingga larut malam ditemani secangkir kopi dan suara detik jam yang monoton. Hidupnya cenderung tenang dan teratur. Tidak banyak interaksi dengan dunia luar kecuali melalui layar. Rumah itu, peninggalan orang tuanya, menjadi tempat yang tak hanya akrab, tapi juga menyimpan kenangan masa kecil, aroma nostalgia, dan keheningan yang menenangkan. Sebuah bangunan bergaya lama di daerah Jagakarsa, cukup tua untuk memunculkan suara lantai kayu berderit setiap kali diinjak. Bukan rumah besar, tapi memiliki ruang tamu yang cukup luas, dan di sanalah berdiri satu benda yang selalu mencuri perhatian siapapun yang datang. Sebuah cermin tinggi berbingkai ukir kayu jati tua, berdiri kokoh tepat menghadap sofa. Cermin itu bukan sekadar hiasan, ia memancarkan aura yang sulit dijelaskan, seolah menyimpan ingatan rumah itu sendiri. Menurut cerita keluarga, cermin itu sudah ada sejak zaman kakeknya masih tinggal di sana. Bahkan Rasti sendiri tak tahu persis dari mana asalnya, atau siapa yang pertama kali membawanya masuk ke rumah itu. Tapi selama bertahun-tahun, ia tak pernah memperdulikannya lebih dari sekadar benda tua. Sampai akhirnya, sesuatu di dalam dirinya mulai terdorong untuk memperhatikannya lebih dekat. Cermin itu selalu dingin kalau disentuh, bahkan siang hari, kata Rasti dalam emailnya. Kalimat itu ditulisnya dengan huruf tebal, seolah ingin menekankan bahwa ini bukan sekadar kesan atau kebetulan. Awalnya, ia hanya merasa sedikit tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik permukaan mengkilap itu, bukan bayangan, tapi tatapan. Seolah ada mata lain yang menatap balik dari dalam cermin, diam-diam mengamati setiap gerak-geriknya.
tapi dia menepisnya. Ia pikir itu hanya sugesti, halusinasi ringan yang biasa muncul kalau seseorang terlalu lelah atau terlalu sering menyendiri. Rasti memang sering bekerja larut malam, duduk di sofa dengan laptop menyala redup, sementara suara kipas laptop dan detik jam menjadi satu-satunya musik malamnya. Sesekali, ia mengalihkan pandangan dan melihat pantulan dirinya di cermin. Biasanya tidak ada yang aneh, hanya seorang perempuan dengan hoodie longgar dan rambut berantakan. Tapi suatu malam, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang sangat halus, sangat kecil, tapi cukup untuk menghentikan napasnya sejenak. Pantulan di cermin, tidak tersenyum, tapi aku tahu wajahku saat itu sedang tersenyum. Kalimat itu membuat bulu kuduk kami berdiri saat membacanya. Karena terkadang, hal paling menyeramkan bukanlah yang besar dan jelas, tapi yang nyaris tak terlihat, tapi nyata. Ia mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanyalah efek kelelahan, mungkin permainan cahaya, atau bahkan pantulan bayangan yang terlambat karena kaca tua. Mungkin juga matanya yang salah lihat, tertipu oleh bayangan samar dalam kondisi remang-remang. Tapi seperti kebanyakan hal-hal aneh yang dimulai dengan mungkin, rasa tak nyaman itu tidak benar-benar hilang. Rasa dingin yang biasanya hanya ada di permukaan cermin, kini seolah menjalar ke dalam pikirannya. Dan keesokan malamnya, semuanya terjadi lagi. Kali ini, lebih jelas, lebih nyata. Saat ia menguap, tubuhnya meregang santai, kepala sedikit menunduk. Namun dari sudut mata, ia melihat pantulan di cermin, tetap diam, tidak mengikuti gerakan, tidak membuka mulut, tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menatap aku tanpa berkedip, dengan mata yang seperti kosong, tapi penuh niat. Begitu tulis Rasti, nadanya mulai terasa putus asa. Ia mengaku langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang, lalu memalingkan muka dari cermin. Ia menggenggam lututnya sendiri untuk menenangkan diri, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma halusinasi. Tapi dari balik bahunya, ia merasa ada sesuatu, seperti tarikan halus namun kuat, yang memaksanya untuk kembali melihat ke arah cermin. Seolah sesuatu di sana belum selesai berbicara. 3 malam berturut-turut, bayangan di cermin mulai berubah sedikit demi sedikit. Awalnya hanya tampak samar, seperti bayangannya tidak sinkron dengan gerak tubuh. Tapi perlahan, perubahan itu menjadi lebih mengganggu. Bukan lagi sekadar perbedaan gerak, tapi bentuk wajah yang mulai terasa asing. Pipi yang sedikit lebih cekung, sudut bibir yang tersenyum dalam waktu yang tidak tepat, dan tatapan mata yang tidak bisa dijelaskan. Senyuman itu bukan miliknya, bukan ekspresi yang ia buat, tapi muncul begitu saja, menyeringai dari balik permukaan cermin, seperti milik seseorang yang sedang menyamar sebagai dirinya. Dan yang paling membuatnya merinding, mata di cermin tampak lebih besar dari biasanya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dari intensitas tatapannya, tajam, dalam, dan seolah menyelam ke dasar pikirannya, ke bagian-bagian yang bahkan ia sendiri jarang sentuh. Aku coba tutup cermin itu pakai kain, tulis Rasti, mencoba mencari cara paling sederhana untuk memutus koneksi aneh itu. Tapi setiap pagi, kain itu selalu ditemukan tergeletak di lantai. Tidak terlipat rapi, tidak jatuh karena angin, tapi seperti disingkap dengan sengaja. Seolah-olah ada yang menolaknya, ada yang ingin terus dilihat, atau lebih menakutkan lagi, terus melihat. Puncaknya terjadi di malam keempat. Malam itu, Rasti tertidur di sofa karena kelelahan bekerja seharian. Pekerjaan yang menumpuk membuatnya tak sempat masuk ke kamar, hanya tubuh lemas yang menyerah pada waktu. Lampu ruang tamu dibiarkan menyala redup, menciptakan bayangan lembut yang menari-nari di dinding. Cermin, seperti biasa, berdiri tegak di ujung ruangan, memantulkan suasana dengan ketenangan yang aneh. Segalanya tampak biasa. Sampai di tengah malam, ia tiba-tiba terbangun.
bukan karena mimpi buruk, tapi karena mendengar suara napas. Napas berat, pelan, dan yang paling mengerikan bukan berasal dari dirinya sendiri. Suara itu datang dari arah depan, dari tempat cermin berdiri. Dengan jantung berdegup cepat, ia membuka matanya perlahan dan langsung membeku. Ia melihat pantulan seseorang duduk di sofa. Duduk tegak, tenang. Padahal saat itu, sofa di hadapannya jelas-jelas kosong. Tidak ada siapapun di sana. Aku melihat diriku di sana, tapi aku tahu aku sedang berbaring. Tulis Rasti dengan huruf kapital di bagian itu. Kesadarannya seketika terasa kabur antara mimpi dan nyata. Dan yang paling tak bisa ia lupakan, pantulan itu tersenyum. Senyuman yang sangat lebar, lebih lebar dari mulut manusia. Tidak alami, tidak mungkin, tapi nyata. Tepat di hadapannya. Rasti tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terkunci oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bukan rasa takut biasa, tapi seperti ada kekuatan yang menahan otot-ototnya agar tetap diam. Ia mencoba mengangkat tangan, bahkan hanya untuk mengedip. Tapi semuanya sia-sia. Hanya matanya yang terbuka penuh, terpaksa menyaksikan apapun yang terjadi di hadapannya. Cermin di depannya tak lagi terlihat seperti benda mati. Ada sesuatu dalam pantulannya yang kini tampak hidup, bernafas, bergerak. Seolah kaca itu bukan lagi pembatas antara dunia nyata dan dunia lain, tapi pintu yang baru saja dibuka sedikit. Lalu datang suara itu. Suara seperti bisikan, lirih tapi cukup jelas untuk menggigilkan tulangnya. Ia tidak mengenali bahasanya, bukan bahasa manusia, atau mungkin bukan dari dunia ini. Tapi ia tahu, suara itu sedang memanggilnya. Ada nada paksaan dalam setiap kata, seakan memintanya mendekat, menunduk pada sesuatu yang lebih tua dari logika. Dan saat pantulan dirinya berdiri di dalam cermin, ia tetap terbaring di sofa, tak bisa bergerak. Yang di dalam cermin mulai berjalan, bukan hanya mendekat ke permukaan kaca, tapi menembusnya. Melangkah keluar, dan yang paling mengerikan, langkahnya terdengar nyata di lantai kayu. Bukan gema ilusi, tapi suara asli, menggetarkan udara malam yang dingin. Tepat sebelum itu keluar sepenuhnya dari cermin, ketika separuh tubuhnya telah menembus batas antara dimensi, dan suara langkahnya terdengar semakin nyata. Rasti, dengan segenap sisa tenaga dan ketakutan yang membuncah, berhasil memaksa tubuhnya bangkit. Rasanya seperti menarik diri dari lumpur yang kental, tapi ia berhasil berdiri dan langsung berlari ke dapur. Di sana, tangannya gemetar saat membuka toples kecil berisi campuran air dan garam. Itu bukan solusi dari buku atau internet, tapi sesuatu yang pernah diajarkan neneknya waktu kecil. Ajaran lama, tradisi yang tak pernah ia pertanyakan. Sampai malam itu, dengan sisa keberanian yang nyaris runtuh, ia menyiramkan air garam itu ke permukaan cermin. Seketika, cermin itu mendesis, bukan suara retak biasa, tapi seperti daging yang terkena logam panas. Bau aneh tercium, dan bagian bawah kaca mulai retak seperti dihantam dari dalam. Pantulan itu menghilang dalam sekejap, seolah terhapus oleh percikan air. Tapi Rasti bersumpah, selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia masih melihat sesuatu. Sepasang mata. Mata yang menatap tajam dari balik retakan cermin, seperti enggan pergi. Seperti menunggu kesempatan lain untuk kembali. Sejak malam itu, Rasti tidak berani lagi membiarkan cermin itu berada di dalam rumah, bahkan dalam bentuk pecahan. Pagi harinya, saat matahari baru saja muncul di balik awan, ia mengumpulkan sisa pecahan cermin dengan hati-hati, memakai sarung tangan dan menghindari tatapan langsung pada permukaannya. Setiap keping kecil dimasukkan ke dalam kain putih, lalu dilapisi lagi, hingga 7 lapis. Sesuai yang pernah ia dengar dari cerita-cerita lama tentang cara menidurkan benda yang tak seharusnya bangun. Ia membawanya ke halaman belakang, ke bawah pohon jambu yang sudah tua, dan menguburnya dalam-dalam.
Saat tanah menutupnya, ada kelegaan aneh, tapi juga rasa tidak pasti, seperti menutup luka yang belum benar-benar sembuh. Namun yang membuat Rasti benar-benar trauma bukan hanya cermin itu atau sosok yang pernah keluar darinya, tapi satu hal kecil, halus, nyaris terlewat yang ia temukan ketika memindahkan bingkai kayu tua cermin tersebut. Di bagian belakang bingkai tertulis dengan tinta memudar, seperti tulisan tangan seseorang dari masa lalu. "Jangan menatap terlalu lama, dia akan balik menatapmu." Kalimat itu mengendap dalam benaknya, menempel seperti bisikan yang tak pernah benar-benar pergi. Ia bertanya-tanya, siapa yang menulisnya? Siapa yang pertama kali tahu tentang entitas itu? Dan lebih mengerikan lagi, berapa banyak orang yang telah menatap terlalu lama sebelum Rasti. Kini, Rasti tak lagi tinggal di rumah itu. Ia meninggalkan semuanya, meja kerjanya, tanaman favoritnya, bahkan beberapa lukisan yang pernah ia banggakan. Ia memilih berpindah-pindah tempat, menyewa kamar hotel atau indekos sementara, berharap bisa menjauh dari bayangan masa lalu. Tapi ternyata, yang menghantuinya bukan hanya rumah, bukan hanya benda. Katanya, setiap kali berada di kamar hotel atau ruang tamu manapun yang memiliki cermin, perasaan itu kembali muncul. Perasaan seperti ada seseorang berdiri di sisi lain. Bukan dirinya, bukan bayangan, tapi sosok lain yang hanya bisa dilihat jika engkau cukup lama menatap. Sosok itu menirukan gerakannya, mengikuti setiap kedipan, setiap gerakan tangan, tapi dengan jeda tipis, nyaris tak terlihat. Seolah menunggu sesuatu, momen lengah, celah kecil untuk menyelinap. Karena mungkin seperti yang Rasti tulis di akhir emailnya, cermin bukan sekadar pantulan. Mungkin itu adalah jendela. Jendela ke tempat yang tidak punya nama, ke ruang yang tak punya logika. Dan di sisi lain sana, sesuatu telah melihatmu. Mungkin sejak lama. Lebih lama dari yang pernah kau sadari. Dan sekarang, mungkin ia hanya menunggu gilirannya. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya, tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu karena mungkin ada sesuatu di sana.